Halo teman-teman Insan Flowers dimanapun berada ya di seluruh Nusantara. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya jumpa lagi dengan Adib di sini, yaitu channel yang membahas tentang tren tanaman hias dan juga hal-hal unik yang ada di alam semesta ini. Nah, sahabat, di video kali ini saya akan membahas tanaman ini ya, tanaman hias yang tentunya sudah tidak asing lagi. Siapa yang nggak kenal dengan namanya hortensia atau disebut juga dengan tanaman hydrangea ya. Kalau di Jawa ini disebut dengan pancawarna. Kenapa disebut pancawarna? Karena bunganya ini berubah-ubah dari awal kenop atau awal kuncup itu sampai mekar sampai layu itu warnanya itu bisa bergradasi ya dan bermacam-macam. Nah, hydrangea ini kalau di Sulawesi sana disebut bunga masamba atau bunga 3 bulan. Nah, di tempat Anda namanya apa? Atau mungkin punya nama lain ya di tempat Anda. Dan ini juga disebut dengan bunga pecah 1000. Nah, kali ini saya akan memindahkan yang namanya bunga hortensia ini ya. Nah, tips mungkin banyak sekali teman-teman yang agak agak malas nanam bunga ini karena mungkin lama berbunga. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana agar tanaman ini cepat sekali berbunga. Nah, kalau saya tanam ya ini di video saya yang sebelumnya. Jadi kalau Anda ingin mengetahui bagaimana cara stek batang dari tanaman hortensia ini, silakan ya di video saya yang sebelumnya. Jadi kunjungi profil saya, kemudian klik video, nanti akan menemukan video-video saya yang sebelumnya ya tentang tanaman cara stek hortensia. Nah, kalau saya pribadi saya sering bikin bibit ya atau bikin stek hortensia itu atau segala macam bunga itu dari ini ya, dari gelas plastik atau cup plastik seperti ini. Ini bisa beli yang baru atau bisa bekas es krim, biasanya jangan dibuang ya, bisa untuk ini, bisa untuk bikin bibit hortensia. Nah, kenapa saya menggunakan ini? Karena untuk mengecek perakarannya gagal atau tidak nanti bisa dicek ya. Kalau ini akarnya sudah luar biasa dan ini mayoritas 99% itu berhasil ya, jarang yang mati ya kalau di tempat saya ini tanpa sungkup. Nah, kalau Anda di tempat panas sahabat, kalau di tempat panas sebaiknya memakai sungkup. Tapi kalau tempat Anda itu dingin seperti di sini ya di Pacitan, itu nggak usah pakai sungkup, nggak apa-apa ya. Tapi kalau panas disarankan memakai sungkup untuk mengurangi penguapan. Jadi ini sudah waktunya diganti polybag. Ini yang ini ya, yang ini awalnya juga seperti ini. Karena kasihan ya akarnya ini sudah akarnya ini udah wel-welan. Jadi mending terus diganti dengan polybag yang agak besar. Nah sahabat, jadi kalau mungkin teman-teman pengen menanam hortensia, pengen seperti di Jepang atau mungkin seperti di Batu Malang ya atau di Bandung, di tempat-tempat wisata atau di perkebunan bunga potong, itu tanamnya nggak seperti ini tapi di langsung ya, di tanah langsung biar tinggi. Ini yang jenis besar seperti ini. Ini sudah waktunya untuk ganti polybag kalau seperti ini. Nah, seperti ini. Saya punya tapi di lahan ya, agak jauh, mau tak videokan itu tempatnya agak jauh. Terus kemudian diganti yang agak besaran gini. Biar tidak cepat berbunga ya, jadi minim. Kalau ingin bercabang-cabang banyak gitu ya diganti seperti ini, potnya lebih besar lagi, lebih besar. Nah gini, nanti akan bunganya akan muncul. Bunga rimbun ini belum diprogram berbunga ya. Ini masih bunga awal, nanti akan berubah menjadi biru, bisa juga menjadi pink. Nah itu tergantung dengan pH tanahnya. Kalau terlalu asam nanti akan berubah total menjadi biru ya.
Dan perlu diketahui bahwa hortensia atau hydrangea ini ada 4 jenis di Indonesia, yaitu hydrangea lokal, hydrangea atau hortensia yang lokal seperti itu. Kalau yang sudah berbunga itu di kebun ya. Kalau bibit lokalnya seperti ini lokal, daunnya itu halus dan tidak bergerigi ya sahabat. Kalau yang Holland itu kayak gini. Holland itu ada 2 jenis, yang berbunga pink, kemudian ada juga yang berbunga putih salju atau snow white. Cuma kalau yang putih salju itu agak lentur. Oke, langsung aja saya ganti media seperti ini, coba. Ini dipijit-pijit ya, supaya akarnya itu tidak rusak dan mudah untuk dilepas. Kayak gini. Jadi secara pelan-pelan aja ya sobat. Kemudian kayak gini. Nah, ini bisa didaur ulang atau dibikin setekan yang baru. Nah, coba tak perlihatkan akarnya ya sahabat. Nah, seperti ini perakarannya. Kemudian diganti media yang baru yang agak lebih besar, karena akarnya ini sudah luar biasa. Sebenarnya dikurangin aja ya ini ya. Bentar. Nah, akarnya seperti ini. Ini gak ada yang pegang kamera, jadinya mohon maaf ya. Udah dikasih tanah yang humus sebentar. Nah, buat pemula sebaiknya hindari pemakaian pupuk kandang ya, karena pupuk kandang itu panas dan mati. Kalau memang menggunakan pupuk kandang itu yang benar-benar udah ini ya, udah matang banget. Jadi biar nggak mati, perakannya nggak panas. Kalau pengen berbunga cepat itu pakai saja NPK 1616. Nah, gini. Dan nanti setelah bunganya habis ya. Setelah bunganya habis, ini wajib dipotong. Ini disiram ya nanti ya. Ini disiram. Masa harus dipraktekkan? Oke, tak siramkan. Nanti pengen dipraktekin lagi. Oke, ini bungaku bunga pikok juga sudah berbunga. Saya menggunakan ini ya, menggunakan glass cup seperti itu. Nah, kemudian disiram. Sudah cukup gitu aja. Dan jangan lupa nanti kalau tak ulangi lagi ya, kalau sudah dipotong di sini, kalau sudah layu atau sudah tua ya, sudah nggak cantik lagi, dipotong kemudian biar bisa bercambang seperti ini. Ini contohnya. Ini bekas bunga. Ya, ini bekas bunga, kemudian dipangkas bunganya, kemudian bercabang-cabang seperti ini. Nah, ini juga bekas bunga. Dan yang ini sobat, ini adalah hortensia yang daun tipis, jadi mudah berbunga ya. Jadi walaupun batang muda itu bisa berbunga. Nah, kalau yang lokal seperti ini harus tua dulu.
harus seperti ini dulu, nanti baru bisa berbunga. Seperti yang Holland juga seperti itu ya. Jadi sabar. Nah, untuk membungakan bunga ini gunakan pupuk NPK 1616 kalau yang di dataran rendah. Tapi kalau yang di pegunungan seperti di Pacitan seperti ini, tidak usah menggunakan NPK ataupun, yang penting subur, nanti akan bisa berbunga dengan sendirinya ya. Nah, itu tadi sahabat ya tentang tanaman hortensia atau tanaman hydrangea. Nah, kalau ditempatkan di pot yang lebih besar, nanti bunganya akan juga lebih besar ya. Kalau pengen mendapatkan bunga hortensia yang lebih jumbo lagi. Sedangkan untuk, karena ini ukurannya kecil tadi seperti ini ya. Nah, jadi karena seperti ini, tak pindahkan seperti ini, diharapkan supaya nanti bunganya bisa besar. Nah, ini karena baru tak pindah kemarin, segini aja udah berbunga ya. Jadi kasihan ini perakarannya kurang leluasa. Jadi tak ganti seperti ini ya. Nah sobat, itu saja ya, semoga saja bermanfaat. Dan jangan lupa kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya untuk menambah persahabatan di antara kita. Nah, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Apapun yang Anda tanam tentu dunia akan membutuhkannya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam Indonesia Lestari.